Itu kadang suka ada yang nanya juga, kalau Abah Falak itu ilmunya turun ke siapa? Mengkaji Anatul Thalibinnya itu kalau lihat di ini langsung apa ke Syekh Abu Bakar Sato itu mungkin ada kemungkinan begitu juga ya Abah Falak itu. Ya. Satu riwayat bahwasanya Abah Guru Sukombo itu pernah datang ke Pagentongan dan beliau dimandati atau diijazahkan di Toriko. Mbak, ada tamu Pak. Tamu jauh. Namanya kayak Baba, tamunya tuan rumah. Jadi manut saya. Baru dari kapan ya? Kenapa Pak? Kenapa? Masyarakat Indonesia sendiri. Enggak, sebenarnya saya apa namanya sudah menunggu lama ingin ngopi bareng di apa namanya di platform yang sangat luar biasa. Kalau itu Jadi itu baik. Betul. Yang mana saya sudah apa namanya udah daftar dari ada jauh-jauh. ada waiting list Mungkin Alpha Kalestra ini sudah apa namanya sibuk dengan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah bisa ngobrol bareng ngopi bareng. Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang bertiga, mana-mana bertiga lah. Dulu berdua sama ibu. Sekarang sama Iznat. Iya benar. Alhamdulillah ya Allah. Ngurutan jalan apa? Sibuk ya. Sibuk. Lagi mulu dan iya ini saya harapkan seperti itu. Mulut ya, saya harapkan seperti itu. Sibuk. Kan orang kasir sibuk banget ngitungin duit. Nggak usah jadi kasir lah, kita ngitung duit. Saya harapkan dengan berkahnya bulan Maulid itu banyak apa namanya dengan kelahiran bulan baginda Nabi banyak yang apa namanya panggil saya gitu. Tapi untuk saat ini dari bulan sekarang sampai bulan depan itu alhamdulillah belum ada Pak. Belum ada yang manggil saya. Mudah-mudahan dengan wasilahnya ada saya di apa Kalestra ini mudah-mudahan bisa dipanggil. Tuh emang mulut sebelum mulut bulan apa Pak? Ini deh ini awal perhitungan kita sama-sama ini kan maksudnya belajar tentang apa rupiah ya hisab kayak gitu. Ini kalau awal mulanya itu nggak kalau awal mulanya ini apa ya penanggalan tahun kan dulu tuh sempat udah ada tanggal udah ada bulan cuman tahunnya masih ngikutin kejadian itu kan. tahun gajah tahun ada demo Kalau di sana di daerahnya Cekal tuh lebaran monyet ada. monyet Itu bahasa ya. itu benar tapi ya Enggak. apa bukan minyak kambing kelihatan kambing kirain benar itu gimana Asal bulan apa ya penanggalan perhitungan bulan gitu Komaria menghitungnya mah kalau bulan Islam juga kan. Siapa yang Islam bulannya? Iya. Asal muasal Hijri ya. Tadi kan perhitungannya sebenarnya nanti beliau yang lebih ahli. Ya kita mensejarah ini sedikit gitu ya. Jadi pada saat apa namanya cikal bakalnya itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat ke Raja Nasrani waktu itu Bani Najran surat itu sudah ada apa namanya tahun 5 Hijriah kalian sama tanggalnya udah ada tapi masih masyhur pada saat itu tahunnya itu pakai tahun itu tadi kejadian ya. Terus apa namanya kayak haji wadah tahun kesedihan gitu kan terus tahun perintah. Nah
setelah itu barulah pada saat Khalifah Sayyidina Umar itu dibakukan gitu atas diprakarsai oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena pada saat siapa tuh yang gubernur Irak waktu itu Al-Ash'ari itu kirim surat. Ini kan Islam ini tanggal udah ada bulan itu, tapi tahunnya belum ada. Ini tiga makalnya. Nah, tahun 17 Hijriah waktu itu dilakukannya penanggalan Islam. Mulailah dari bulan Hijriah itu dari Muharram. Muharram terus Safar, Mulut nih, Pembahasan itu maksudnya mana? Pembahasan. Nggak ada pembahasan. Arba'ah. Ya, tadi hitungan penuh pakai hitungan kan bulan. Ya, jadi dulu kan Gregorian dia kan. Tapi itu diperbaharui sama ulama Islam juga, Bang Abeng. Itu kalau nggak salah Al-Biruni nama Al-Fatani itu sampai 365 hari. Nah, tapi jika bakal penanggalan itu sebenarnya dari zamannya Nabi Idris. Nabi Idris ya, misalnya salah, karena juga itu kan terus baca yang Idris. Itu sekian jadi perhitungan itu ya, maksudnya kalau kita kan emang wasyamsu wal qamar bihisban itu ya dihitung. Ayo Penghitungan. kalau di daerah ilmu falak itu terkenalnya bukan ilmu astronomi, jadi ilmu hikmah. Kalau dunia santri gitu kan sama mahasiswa gitu kan astronomi kan, tapi kalau di masyarakat umum gitu lebih terkenal astrologi, mungkin astronomi bisa ada boleh bahasa ada itu. Bagaimana nih? Apakah ada kaitan antara ilmu tadi ilmu falak itu astronomi dengan ilmu hikmah atau nanti ke ilmu hisab terus riyadhah ya kan, apalagi kan masyhur lah di Bogor ini dengan Kiai Muhammad sebagai Muhammad Falakdin gitu falak Abahnya kan? Dia pengen tahu sejarah tentang falak itu sama ilmu hisab sama apa ini sedikit gitu. Kalau memang sebelumnya kita kita sudah mengetahui Kang Dedeng mengenai tentang ilmu falak tersendiri, yang mana ilmu falak tersebut biasanya yaitu tadi yang kita sebagai anak pesantren gitu itu sering ada kurikulum, kan beberapa pesantren ada yang mengadakan kurikulum seperti ilmu falak tersebut. Yang mana ilmu falak di sini emang terdengar secara mistis kalau di kalangan khalayak masyarakat. Jadi untuk di kalangan pesantren atau santri itu biasanya ilmu falak, ilmu perhitungan. Yang mana ilmu falak tersebut di kalangan pesantren lebih menjurus kepada ilmu tata cara mengetahui penanggalan dan juga tahun tersebut itu bisa diketahui gitu. Arah kiblat termasuk dalam ilmu falak tersebut. Mungkin pemikiran masyarakat umum ketika mendengar ilmu falak tersebut itu dengan tanda kutip penurunan dan sebagainya. Memang ada ketika kita berbicara tentang ilmu falak tersebut ada yang menjurus kepada ilmu hikmah tersebut. Mungkin bukan ilmu hikmah ilmu falak di sini secara garis besar itu ilmu istikharah juga. Masuk kepada ilmu istikharah tersebut, karena dengan perhitungan tersebut kan bisa diketahui
contoh ya Pak ya. Contoh daripada ilmu falak disebutnya ilmu falak ruhani. Yang apa yang terdengar oleh masyarakat itu yang di kita itu dijuluki sebagai ilmu falak ruhani. Yang mana ilmu falak ruhani itu menjelaskan tentang apa namanya kenasan seseorang misalnya, atau apa namanya hokinya seseorang ya, gitu kan. Kayak mirip seperti itu. Kalau ilmu falak ruhani banyak kayak gitu. Contoh mungkin ya, contoh sebagian contoh daripada ilmu falak ruhani, ketika ada seseorang yang bertanya apa namanya, atau dua sejoli lah, kan satu pasang antara perempuan dan laki-laki, yang mana dia ingin mempersunting katakan, atau menikah gitu kan. Di sini belum ada yang menikah, berarti Ada yang udah kan, supaya tergugah gitu. Nah di situ kan ada nanti pertanyaan mungkin. Datanglah ke salah satu kiai, yang mana kiai tersebut terkenal dengan ilmu falaknya, yang mana jurusan dari ilmu falak rohani tersebut. Tanya, kira-kira Pak Kiai, saya ini cocok apa tidak dengan si perempuan itu? Nah, itu bisa dijelaskan melalui ilmu falak tersebut, falak rohani. Dengan ada perhitungan-perhitungan, ada perumusan-perumusan yang khusus di antara pasangan tersebut. Nanti ketemu apa tidaknya, nanti berjodoh apa tidaknya, seperti itu. Mungkin tak masyarakat umum sering mendengar seperti itu, yang mana ilmu tersebut terasa asing karena masyarakat, tetapi menjurus kepada hikmah atau ke paranormal dan sebagainya. Padahal itu dari cabang dari ilmu falak. Yang mana kita juga dari dulu sebenarnya kita sudah diajarkan ilmu falak oleh orang-orang tua dulu kita. Kayak gimana kan? Contoh misalnya kita pada malam hari ini gitu ya. Kira-kira nih besok kita akan turun hujan apa tidak? Nah, biasanya orang tua dulu tuh melihat ke malamnya. Ada bintang, ada bulan apa enggak nih? Gitu. Kalau misalnya ada bulan, ada bintang, besok berarti panas nih. Gitu biasanya. Nah, itu kan tidak sadar bahwasanya kita ini sudah diajarkan ilmu falak tersebut. Saking halusnya. Mungkin waktu dulu masih kecil, belum tahu definisinya falak gimana. Kalau misalnya dijelasin kita uyang, Pak. Orang tua dulu. Biasanya orang tua kita orang BMKG kan. Kayak gitu. Iya kan, tidak sadar kita sudah diajarkan sebenarnya oleh orang tua dulu bahwasanya ilmu falak itu sudah ada, sudah diajarkan. Membaca tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam juga ya, seperti tadi yang diajar ilmu falak yang diajarkan di pesantren-pesantren itu membaca keadaan kondisi cuaca atau dan lain sebagainya. Laut ya, di laut bagaimana nih pengarahan kiblatnya, atau lagi sedang di gurun pasir bagaimana nih pengarahan kiblatnya. Itu ilmu falak tersebut yang bisa membongkarnya. Jadi ya itulah keterkaitan ilmu falak ya, antara ilmu falak secara tarbiyah dan juga ilmu falak secara ruhani. Tapi kalau ada nggak selain Nabi Idris tadi, Nabi yang lain yang ada kisah-kisahnya gitu? Ada nggak? Kalau kisah-kisahnya Kang Dedeng, falak ini mungkin, Pak, tapi bukan penabi, Pak. Yang kalau di kalangan pesantren sih ini harusnya masyhur, yang Nabi Isa ngumpet. Yang Nabi Isa ngumpet. Ngumpet dikejar, dicari sama pendeta itu kan ya, sama pendeta. Cuman ngumpet di satu tempat yang Nabi Isa itu yakin di sini tuh nggak akan ketahuan. Cuman yang nyarinya ini pendeta, ternyata ya memang dia mempelajari tentang falak itu, tentang astronomi, tentang posisi bulan, posisi bintang kayak gitu, matahari ya. Akhirnya menghitung dengan perhitungan falak dan akhirnya ketemu
Nabi Isa ini dengan perhitungan tersebut. Akhirnya Nabi Isa itu bermunajat kan ya, supaya ilmu ini diangkat. Kalaupun harus diturunkan, harus kepada orang-orang yang memang kafabel, yang hip-hop gitu. Orang-orang yang pintar kayak gitu. Mak Esa sekarang belum bisa, nggak bisa. Berarti memang Nggak bisa, Jarang seperti ilmu falak tersebut, seperti halnya ilmu santai itu dengan ilmu faroi itu kan jarang yang memang menguasai dia, karena saking susahnya, khusus ya. Walaupun memang kayaknya tabahur di bidang fikih, kalau buat paroid harus lebih mendalami kayak gitu. Seperti termasuk ya guru kita, Kong Babang, Kong yang ya itu. Tapi kalau misalkan ada orang bikin rumah ya, kan biasanya pakai feng shui. Iya. Terus ada kalau di Palang itu ada juga kan? Ya kan rumah, kemana-mana harus begini Ya. gitu. Nah, ya apa sih kayak udara juga. Ya, bagus bagus, ya. Kesehatan juga kan. Iya. Udah diatur juga di dalam rumah. Ada pengaturan penempatan bangunan, penempatan ruangan dan lain sebagainya, itu ada terangannya di ilmu falak tersebut. Nanti diatur sedemikian rinci. Itu banyak. Saking luar biasa, masya Allah, ilmu Allah sangat luar biasa banyak. Sampai ke peletakan batu pertama pun kita misalnya kita mau bangun rumah, peletakan batu pertama itu bagusnya tanggal berapa atau di jam berapa itu ditentukan oleh falak tersebut. Jadi ya itu tadi yang telah dijelaskan sama Baba, maksudnya supaya ada secara analoginya udara enak, sirkulasi enak, itu kan dari bawaan ya. Penempatan rumah itu enak ke kita. Rumah kayaknya Sumpah banget. Jauh dari bayi di jannati itu gitu. Kita diharapkan untuk jadi bayi di jannati. Surga gitu kan. Dan itulah prosesnya mungkin seperti. Oh iya, itu kan falak ya itu perhitungan. Mungkin buat kalau yang penentuan arah kiblatnya juga kan harus diperhatiin biar nanti pas kan suka ada yang agak mencong gitu, mencongnya jauh banget gitu. Nah itu juga harus diperhatiin WC kan, biar WC-nya nggak madep kiblat itu kan, nggak ngebelakangin kiblat juga gitu. emang dengar juga banget. ada keterikatan kah dengan ilmu falak yang dengan riyadhah kan pernah dengar juga abad riyadhah gitu kan, ada tidak keterikatan itu ya? Ilmu falak dengan keterkaitan dengan riyadhah, ilmu hikmah tersebut ada keterkaitannya, yaitu saling berhubungan antara satu sama lainnya. Riyadhah kita ini dianjurkan oleh guru kita ini bagusnya itu di bulan apa, kan itu ditentukan oleh ilmu falak tersebut. Terus tempatnya di mana, kamu harus cari guru fulan dan fulan, tempatnya itu kan ditentukan oleh ilmu falak tersebut. Ada keterkaitan. Pun demikian waktu riyadhah itu kan ada waktu batas tertentunya. Ada yang 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Kenapa harus seminggu? Itu kan sama. Itu kaji oleh ilmu falak tersebut. Berarti membongkar rahasia. Ya. Seperti halnya kita mengaji di pesantren gitu kan, tentang ilmu nahwu, shorah dan lain sebagainya, itu kan terkaitan ujungnya pasti kan kepada Al-Quran gitu. Itu segitu seperti itu aja. Satu rahasia saling berkaitan satu sama lain. Kalau apa ya ilmu falak itu sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak itu terkenal dengan laqab Abah Falak, yang mana ini asal muasalnya kita membuka sirah sejarah tentang Pak ulama, yaitu Abah Falak, yang mana Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak tersebut lahir di Banten, letaknya di desa Sabi Bangkono, yang mana masyhur gitu ya. Nabi Bangkono, beliau pada waktu masa kecil itu pendidikan seperti halnya anak-anak pesantren yang lain.
yang mana beliau dididik langsung oleh ayahandanya Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas. Nah, yang mana Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas itu mempunyai pesantren, mempunyai santri dan lain sebagainya. Tarbiyah pertama Abah Falak atau Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak itu langsung ditarbiyah oleh ayahandanya. Yang mana Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak atau Abah Falak ini waktu kecilnya bukan nama Falak, tetapi sebahagian riwayat yaitu Abdul Haris. Abdul Haris. Ada pertanyaan, dari mana nama Falak tersebut? Itu setelah ada perjalanan tarbiyah, perjalanan pesantren kemana, ke Banten, Cirebon dan sebagainya, hingga beliau Abah Falak ini mukim atau belajar pendidikan pesantrennya di Mekah. Bertemulah dengan salah satu guru yang bernama Said Afandi Turki. Yang mana Said Afandi Turki ini Grand Sheikh mungkin ya, kalau di bahasa Mesir itu ya. Guru besar tentang ilmu falak. Nah, singkat cerita, Abah Falak ini bergurulah kepada beliau Said Afandi Turki ini selama bertahun-tahun. Lalu beliau Abah Falak ini menguasai dalam bidang falak tersebut. Setelah terlihat keahlian Abah Falak ini oleh gurunya, maka falak tersebut dilaporkan kepada Abah Falak. Yang tadinya Abdul Haris diganti dengan falak tersebut. Jadi itu Muhammad Falak Di Mekah itu. di Mekah. Berapa lama itu di Mekah itu? Abah Falak belajar di Mekah ada 2 versi. Jadi kita ini kami ini sebagai keluarga itu emang banyak riwayatnya gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya Abah Falak ini selama di Mekah itu selama 21 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. Mungkin 21 tahun atau 60 tahun itu semuanya benar. Karena 21 tahun Abah Falak pulang terlebih dahulu ke tanah air. Lalu setelah di tanah air, lalu beliau berangkat kembali ke Makkah. Mungkin dihitung dari situnya, mungkin totalnya jadi 60 tahun. Syekh Afandi Turki. Syekh Afandi Turki, terus berguru dengan Syekh Abdul Karim Banten, mengambil daripada sanad Thariqah Mu'tabarahnya, Thariqah Naqshbandiyah wa Qadariyahnya. Banyak Abah Falak ini berguru kepada ulama-ulama besar, khususnya di tanah air maupun di Makkah di sana. Itu di daerah mana? Tapi kalau di Mekahnya maksudnya di daerah mana? Kalau di Mekahnya itu kalau mungkin di daerah Jabal Gubes. Jabal Gubes di situ waktu dulunya Abah Falak itu emang mempunyai rumah. Bukan punya rumah, punya tempat tanah disediakan oleh raja mungkin ya. Lalu Abah Falak membangun rumah tersebut. Sejarahnya salah satu riwayat mengatakan bahwasanya Abah Falak itu mengambil batunya itu sendiri, membangun rumahnya itu sendiri. Yang mana kebetulan di Jabal Gubes Abah Falak itu membangun rumah diapit oleh ada 2 rumah. Yang mana rumah yang pertama itu oleh gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani Tanahara. Dan yang diapit juga oleh rumahnya Syekh Abdul Karim Banten. Jadi tengah-tengahnya rumah Abah di Jabal Gubes. Syekh Abdul Karim paman. Nawawi. Ya, gitu. Sama-sama Abah Falak berguru kepada beliau. Masih ada maksudnya sampai sekarang tuh? Untuk sekarang rumah Abah Falak itu sudah tidak ada. Mungkin terjadi pelebaran Masjidil Haram. Jadi diambil dibangun oleh Raja Mekah gitu ya. Dan sampai saat ini mungkin pihak kerajaan Mekah itu menunggu ahli waris daripada keturunan Abah Falak. Untuk Masjidil Haram berarti dekat sama Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram. Ya, pun demikian posisi rumah Abah Falak itu langsung menghadap kepada Ka'bah. Jabal Gubes. Jabal Gubes. Dari arah timur. Arah timur.
Kalau itu guru mungkin bang, Syekh Nawawi, berarti kan memang sejaman ya dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi berarti sama Syekhuna Khalil sejaman juga mungkin. Ya. Karena kan kalau Mama Falak ini, Abah Falak itu dikaruniai usianya itu panjang. Jadi mungkin ada lintas generasi juga murid dari Syekh Nawawi angkatan berapa mungkin masih ya masih ketemu, masih sejaman mungkin gitu kan. Kalau mungkin ngelihat dari itu kondisi saat itu di usia ya yang masih ketika di Mekah itu kan berarti sama Syekhuna Khalil itu masih satu zaman. Kalau ngelihat kita nyambungin sangat nih Bang, Syekhuna Khalil itu mengkaji I'anatul Thalibinnya itu kalau lihat di ini langsung apa ke Syekh Abu Bakar Sato itu mungkin ada kemungkinan begitu juga ya Mbah Falak itu Ya. langsung Kalau dari dalam tarbiyah atau pengajaran Abah Falak itu dalam mengambil ilmu bidang fikihnya langsung ke Syekh Nawawi dan Arab, yang mana Abah Falak pun itu demikian yang tadi dijelaskan oleh Kang Dedeng, yang mana Abah Falak pun berguru kepada muallim I'anatul Thalibin yaitu Syekh Abu Bakar Sato. dekat kalau kita langsung ke situ mungkin dari sana juga. Makanya dia lah ini bawa I'anah Pak Jilin makam aja dengan apa namanya, dengan gorot ya, dengan pemaksudan saya mempererat ya silsilah keilmuan daripada ilmu fikih dalam kitab I'anatul Thalibin bisa kali ya. Maksudnya mungkin saya ya mondok di Pagentongan ini di cucu fotonya Abah Falak itu kadang suka ada yang nanya juga kalau Abah Falak itu ilmunya turun ke siapa? Ini kan multi tafsir, kadang yang saya bingung ilmu apa gitu. Ilmu fikih karena kan Abah juga mengajar fikih dan tafsir juga yang di Tanjung Priok juga itu terus ilmu yang mana? Ilmu falaknya kan nggak jelas juga, maksudnya ilmu falak yang mana gitu kan. Entah ilmu falak, kalau ilmu falak perhitungan yang kayak tadi ya ada jago, ada bisa ilmu falak bisa gitu, maksudnya mungkin yang ditanyakan itu kesaktiannya. Kesaktian kadang ya masyarakat kan suka ya orang-orang awam ke situ mungkin gitu kan ya, diantara murid-muridnya Abah Falak mungkin yang langsung mendapatkan ilmu falak atau bahkan tarikohnya itu siapa kira-kira, tapi yang mungkin yang masyhur ya. Menanggapi daripada murid daripada Abah Falak atau penurunan ilmunya dari segi fikih dan lain sebagainya mungkin banyak gitu, bisa diketahui ya, masih banyak. Salah satunya yaitu yang kita ketahui yang di Lombok Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Abdul Majidi, Menwe Nadatul Waqaf. Nah itu salah satu murid daripada Abah Falak. Ya tapi yang tersebar luas di kalangan masyarakat, di kalangan para santri, bahwasanya siapa yang mendapatkan ilmu kebatinan atau ilmu thariqahnya. Yang mana tersebar luas bahwasanya ilmu thariqah Abah Falak atau Kiai Tugus Muhammad Falak ini itu diturunkan langsung kepada muridnya. Muridnya yaitu Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, dan bisa dikatakan Abah Guru Sekumpo Kalimantan. Hal yang paling gede Itu satu riwayat bahwasanya Abah Guru Sekumpo itu pernah datang ke Pagentongan dan beliau dimandati atau diijazahkan di Thariqah Kamakila 23 Thariqah Mu'tamarah dengan simbol pemasangan sorban hijau tersebut yang ada di Abah Guru Sekumpo. Yang mana Abah Guru Sekumpo ketika datang ke Pagentongan itu berdua dengan pamannya kalau tidak salah, Tuan Guru Bandarudin
yang mana Abah Burus Kumpul dimandati sorban hijau, pamannya Tuan Guru Badarudin itu dimandati sorban coklat, yang mana sorban tersebut mempunyai makna tersendiri kan Dede. Ya itu ya saya yang tadi ya yang disebutkan bahwa sorban hijau itu apa namanya torikohnya, apalagi kalau sorban coklat itu ditugaskan untuk di dalam pemerintahan oleh Abah Falak. Tadi kan apa namanya penurunan toriko dari Abah Falak ke muridnya kan sudah masyhur gitu Pak ya, ke Abah Burus Kumpul. Sekarang ada pertanyaan mungkin Pak. Terus keturunannya siapa yang mendapatkan ijazah toriko tersebut? Keluarga kami selaku keluarga bahwasanya penurunan torikohnya Abah Falak itu diturunkan langsung kepada putranya, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Thohir yang biasa disebut dengan nama Abah Aceng. Yaitu penurunan torikoh langsung dari Abah Falak ke putranya. Setelah itu siapa yang mendapatkannya setelah dari Abah Aceng? Apakah ada penurunan kembali? Apakah tidak ada? Itu bawa alam gitu. Jangan dipasang gini. Saya banyak panggilan. Kalau saya suka dengar ini Pak, jadi kadang saya juga nggak tahu yang justru saya di Pagentongan, mondok di Pagentongan ada bahasa kalau mau naik haji itu jarah ke Pagentongan ke Abang Palak katanya begitu. Itu kenapa bisa begitu? Maksudnya bukan 1-2 yang bilang kayak gitu kalau mau naik haji dipermudah lah mungkin jalannya jarah ke Pagentongan. Mungkin ada history gimana atau ada kisah gimana tapi mungkin Mbak Dulu ya emang masyhur seperti itu Kang Dedeng ya. Bahwasanya bila mana ada seseorang yang ingin berangkat haji atau umroh dan lain sebagainya, umroh haji dan umroh itu ziarah ke Haramain, datang ke Pagentongan menemui Abah Falak. Mungkin kalau sekarang itu ziarah ke Abah Falak. Kenapa? Apa sih ada historinya? Historinya mungkin seperti ini, Mbak. Waktu dulu Abah Falak itu emang sedang mengajar. Salah satunya ada salah satu riwayat Abah Falak sedang mengajar tafsir di daerah Tanjung Priok, yang mana para kiai, para kesukuan itu duduk bersama dengan Abah Falak mendengarkan pengajian tersebut. Di kala senggang selesai pengajian Abah Falak, ada seperti inilah ngobrol-ngobrol biasa, ramah tamah. Di itu salah satunya ada kiai yang dari Cianjur. Mungkin pesantrennya dinamakan Benjot, Riyadul Alfiyah, yang mana Kiai Mama Benjot tersebut kebetulan hadir dalam majlis Abah Falak. Lalu Abah Falak mengumumkan kepada para jamaah siapa yang ingin memberangkatkan Mama Benjot, Kiai besar ini. Gitu. Serentak banyak orang yang menunjuk tangan yang siap untuk memberangkatkan Mama Benjot ke Haramain beribadah, melaksanakan ibadah haji. Kata Abah Falak ada salah satu orang, salah satu orang yang mengatakan saya akan menyanggupi perjalanan Mama Benjot dari awal sampai akhir sampai kepulangan. Saya tanggapan Abah Falak ketika mendengar jamaah bilang seperti itu? Jangan sama kamu semua, jawab Abah Falak. Jangan sama kamu semua biayai pemberangkatan Mama Benjot. Kasihan yang lain yang pun ingin membantu dan juga mengambil berkah kepada Mama Benjot tersebut. Salah satu riwayat seperti itu. Kemudian ada riwayat yang lain gitu ya. Itu soal langsung kepada Abah Falak, minta agar ingin berangkat haji. Lalu didoakanlah oleh Abah Falak, dan juga Masya Allah ya, kita mengetahuinya dari para alim ulama bahwasanya Abah Falak itu wali. Kan kita tidak tahu Abah Falak itu wali. Saya Rikul Wali lawan. Mendoakan yang meminta doanya ingin berangkat haji ke Haramain, maka didoakanlah oleh Abah Falak. Terus sambil berkata bahwasanya Abah Falak mengatakan kepada jamaah tersebut, kamu ini akan berangkat haji dengan
kalau nggak salah 20 kali haji. Kalau nggak salah ya. Pokoknya beberapa kali Berangkat haji. Dan itu terbukti, Pak. Beliau jamaah itu terbukti berangkat haji dengan beberapa kali, kalau nggak salah 20 kali. Dengan sesuai prediksi. Oh itu mungkin karena ya itu falak tadi muka Ya, itu muka kan seperti itu ya, terlepas memang di situ sudah ada ketentuan, sudah ada nasib untuk berangkat ya, itulah mungkin dikemukakan. Kan bukan maksud dari Abah itu mendahului maksud Tuhan, tapi kan ini loh, sedikit ilmu Tuhan aja udah bisa kayak gini. Benar. Berarti luar biasanya gitu kan. Ya ilmu Allah itu luar biasa. Kalau tadi menyinggung sedikit kata Kak Alfi ya, wali mungkin banyak sekarang ya yang rasa-rasanya itu sebelumnya kita udah pernah ngobrol habis soal karomah kayak gitu. Masih relevan kah di tengah masifnya perkembangan teknologi? Sebetulnya masih relevan. Hanya saja dimensinya mungkin yang berbeda antara karomah dan teknologi. Terus wali nggak ada kayak gitu bahasa-bahasa seperti itu loh. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dalam hadis qudsi, barang siapa yang memerangi waliku, kekasihku, aku yang menyatakan perang kepada mereka, kayak gitu ya. Wali maksudnya bukan di sini wali yang tujuannya mencari karomah itu, tapi yang itu diberikan karomah gitu kan, karena karomah itu bukan tujuan. Terus gimana soal wali? Terkait Abah Falak tadi, kalau saya mempercayai tersebut, di antara tanda wali adalah bisa memberikan kemanfaatan kepada orang hidup walaupun sudah tidak ada di alam dunia gitu. Wah, Abah Falak itu mendirikan pondok pesantren ya Kalpi, sampai sekarang masih berdiri, dan berapa orang yang mengambil penghidupan dari situ, katakan tukang yang jualan di lingkungan pesantren, santri beli, santri juga ya menuntut ilmu untuk kedepannya mencari jalannya masing-masing, dimulai dari situ ya. Sedikit, bukan sedikit, ini sangat menunjukkan bahwa ya wali kayak gini memberikan kehidupan kepada orang hidup, memberikan manfaat kepada orang hidup walaupun sudah tiada. Memang Riyadhah itu sangat luar biasa. Riyadhahnya jalan hidupnya. Iya, merintis dari awal ya, sampai terkenal di bangunan itu di bangunan juga. Pelaminan. Biji apa itu? Bukan benda kerak ya. Panuragan. Di Panuragan. Ya. Yang mana Abah Falak itu terkenal Riyadhahnya sangat lama gitu. Di Panuragan, Cirebon. Ada yang mengatakan Riyadhahnya Abah Falak itu kalau bahasa pesantrennya itu puasa, tetapi bukan seperti puasa kita orang-orang awam gitu. Ini disebutnya di kalangan pesantren puasanya puasa ngepas. Bukanya itu dengan cara pembatalannya dengan maaf ya, maksudnya dengan mengkorek kuping saja. Pun demikian ketika sahurnya pun dengan menggunakan korek kuping saja gitu. Sahurnya gitu ya, sahur dan buka seperti itu. Itu berapa lama? Ada yang mengatakan, salah satu riwayat keluarga mengatakan bahwasanya Abah Falak itu dikanораkan dengan puasa seperti itu selama 40 tahun. 40 tahun. Itu ada yang mengatakan sampai 30 tahun. Bahwa masih lama gitu ya dengan Riyadhah seperti itu. Dengan di kanораgan itu sangat luar biasa terkenalnya gitu. Riyadhahnya gitu. Apa sih Riyadhah gitu kan? Pasti ada pertanyaan di kalangan kita, orang-orang awam itu apa ya? Riyadhah dengan katanya latihan olahraga ya. Dengan bahasa lugahnya mungkin ya. Lugahnya Riyadhah itu olahraga. Mungkin di kalangan para santri itu Riyadhah itu melatih diri, melatih nafsu dan lain sebagainya, supaya nafsu yang di dalam diri kita ini, termasuk nafsu syaitonia, hewania itu supaya hilang. Terlatih. Melatih nafsu supaya agar tidak puas, melatih nafsu supaya agar
tidak seperti orang-orang jahat dan lain sebagainya. Ya Allah itu seperti itu. Nah, kita masih muda gitu. Si Dilan nggak kuat ini si Dilan. Gitu guys, dengan bertujuan pada dasarnya tujuan real itu adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada embel-embel mungkin pengen terbang atau pengen jagung dan lain sebagainya. Tetap semua yang real khususnya para wali Allah itu bertujuan taqarrub ila Allah. Makanya apa namanya, dengan pencapaian seperti itu Abah Falah dengan nama yang sangat luar biasa. Secara ini ya Allah, Dari prosesnya saja, proses tidak mengkhianati. Tapi kalau ini ada beberapa kawan-kawan juga yang dari luar ya, dari pondok di luar itu yang mengatakan ya kita tidak asing lah dengan kitab Takribul Maqsad yang dikatakan ditulis oleh Syekh Mukhtar itu, Syekh Mukhtar At-Tarid itu di Bogor. Yang isinya ya memang itu tentang ya ilmu falak juga segala macam. Cuman ada ada ucapan-ucapan yang ibu tuh aktifnya adalah Syekh Mukhtar itu yang menyuruh untuk menulis kitab tersebut. Ada juga yang sebaliknya, yang kebenarannya juga saya belum tahu, mau menanyakan langsung kepada keluarga, cuman saya juga mawas diri lah untuk kebenarannya, tapi mungkin nanti bisa episode selanjutnya, kayaknya memang bakal panjang bisa di episode selanjutnya saja ya. Terus biar yang sangat luar biasa. katanya Saya kayaknya nagih, Pak. Untuk duduk di sini saya nagih. Lagi untuk duduk di sini. Sekaligus ada lain dan Bapak sampaikan. apa tuh? Majelis